Assalamualaikum. Penonton yang setia banyak kan udah paham soal autofagi ya. Tapi mesti dimaklumi, belakangan ini saya nyadar bahwa yang nontonin kanal sini nggak semuanya penonton setia. Jadi mohon izin ini ngulang sedikit semacam pengenalan autofagi 101 gitu. Tapi dalam bahasa sehari-hari aja, bukan bahasa kedokteran atau bahasa ilmiah yang jelimet. Nah, jangan heran ya. Di luaran sana, bahkan dokter pun itu ada banyak yang nggak paham atau belum paham autofagi. Atau paham tapi pemahamannya itu keliru-keliru gitu. Tapi itu bukan dokter-dokter Indonesia, melainkan dokter-dokter di luar negeri sana. Kalaupun ada yang dokter Indonesia itu paling cuma ikut-ikutan. Walah, selain nggak paham soal autofagi, ada juga dokter-dokter itu yang nggak paham perasaan wanita gitu. Apalagi ini maksudnya. Serius yuk. Jadi disclaimer pertama, ini bukan untuk para suhu yang udah pada ngelotok kayak rambutan Robiah, tapi lebih untuk para penonton baru dan penonton lama yang perlu sharing kepada handetolan yang masih awam atau pemula. Widih, ini suhu kok disama-samain sama rambutan. Sodi. Sekaligus ya, ini melengkapi kasanah koleksi video kita tentang autofagi. Mestinya ini dulu-dulu banget sih ya, di awal-awal kita ngomongin autofagi, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, gitu kan ya. Dulu kita udah punya video pendahuluannya autofagi, tapi ini lebih mendasar lagi dari yang pendahuluan itu. Pertama, yuk kita lihat autofagi itu apa. Gampangnya, autofagi itu daur ulang atau perontokan sel-sel jelek atau sampah-sampahan di dalam tubuh kita gitu, yang pada ujungnya nanti menormalisasi tubuh kita agar bisa sedekat mungkin dengan kondisi optimalnya. Bisa juga, dia itu dibilang untuk cleansing gitu, membersihkan tubuh kita dari sel-sel jelek, dari protein-protein sisa, protein-protein asing, sampah-sampahan yang tidak semestinya berada di dalam tubuh kita. Cleansing di tubuh kita, itu mekanismenya kan macam-macam. Ada yang sifatnya buang-buang keluar, kayak orang batuk gitu ya, atau orang bersin itu kan ada tuh yang disemburin keluar. Walaupun ada juga orang batuk-batuk itu sekedar kode aja gitu, kode keras. Walah, keras apa nih? Bisa juga orang itu membuang atau mengcleansing lewat BAB, lewat pipis, atau via keringat. Atau berbagai lubang gitu deh. CO2 bisa dibuang lewat jalur pernapasan, terus ada yang kebuang via hidung, mulut, telinga, mata, dan seterusnya. Tapi yang sifatnya cleansing itu enggak semuanya mesti sifatnya membuang. Bisa juga sifatnya memproses ulang atau daur ulang. Daur ulang ini ada yang dilakukan di jantung, untuk hal-hal yang diputer-puterin di saluran darah, ada yang di berbagai organ besar kayak di liver, ginjal, seperti itu. Tapi ada yang lebih mikro dari itu. Salah satunya autofagi ini. Bisa juga ini sifat kerjanya kayak sistem imun kita saat mengatasi virus bakteri. Cuma kalau yang kayak gitu umumnya tidak disebut autofagi. Oleh para pakar, autofagi ini sering digambarin kayak game Pac-Man gitu. Yaitu seakan makan-makanin berbagai protein atau non-protein yang tidak semestinya ada, karena dari sisi bahasanya, autofagi itu harfiahnya bermakna self-eating gitu, atau makanin diri sendiri. Nah, oleh Dr. Osumi, mbahnya autofagi, itu dia terangin ya, harfiahnya ya emang kayak gitu. Ini display game Pac-Man-nya dikit aja lah ya, izin. Tuh, itu tuh si Pac-Man yang kuning, yang diuber-uber hantu kayak gitu. Sekedar info nih buat yang nggak tahu, permainan Pac-Man model jadul. Nah, buat yang pengen lebih mendalam terkait pendahuluannya autofagi, ini bisa cek lagi video pendahuluan yang dulu atau dari sumber lain yang lebih ilmiah juga dipersilakan aja. Berikutnya, mengapa autofagi ini penting? Nah, daur ulang seperti autofagi itu penting untuk penyediaan biomaterial. Umur tiap-tiap sel di tubuh kita itu pendek-pendek loh. Dinding saluran cerna kita itu dalam 5 harian aja bisa udah keganti baru secara total. Kulit juga gitu. Jangan dikira cuma ular aja tuh yang suka ganti kulit secara total. Bode sama nenek kalian itu pun sama. Kalau sel-sel darah itu keganti total dengan yang baru kurang lebih sekitaran 4 bulanan gitu. Bahkan ya, liver kita aja, sel-selnya ganti-berganti secara bergiliran, dan setahun sekali itu segenap sel lama udah nggak ada, keganti total sama sel-sel baru, dan seterusnya ya. Nah, karena kayak gitu situasinya, tanpa daur ulang macam autofagi, pada saat tubuh kita kekurangan asupan nutrisi, itu sel-sel yang meluruh mau diganti sama apa? Bingung kan? Bisa runtuh lah segenap bangunan sel-sel tubuh kita kalau nggak ada mekanisme kayak autofagi itu. Autofagi ini juga berfungsi cleansing, tadi udah disebutkan. Dia membersihkan berbagai sampah, terus didaur ulang tadi. Nah, selain mendaur ulang, dalam fungsi cleansing ini, autofagi juga merontokkan sel-sel yang kepelintir atau senescent cells, sehingga bisa digantikan oleh sel-sel baru yang lebih sesuai cetak birunya tubuh kita. Jadi dia juga ada fungsi pemurnian gitu ya.
Pendek kata, autofagi ini suatu mekanisme esensial untuk healing yang tuntas di tubuh kita, yang tanpa itu kita bisa jadi cepat uzur, cepat ambyar. Sepenting itulah kira-kira autofagi. Kemudian di mana terjadinya autofagi? Tentunya itu pasti di tubuh kita ya. Masa iya terjadinya di gerduhan sih? Nggak mungkin. Tapi persisnya di tubuh kita itu di mana? Apakah di unyang-unyang, di dengkul, atau di mana? Nah, ya ini terjadi merata-rata di mana-mana di tubuh kita, dan autofagi ini ada kelas-kelasnya. Dulu udah pernah kita bahas, tapi yang paling sering diobrolin itu 3 kelas gitulah ya, gampangnya. Pertama yang disebut makro autofagi. Ini terjadinya bukan di sembarang tempat loh. Tubuh kita itu bukan kayak kolam, yang ikannya bisa panting celurut, berenang ke sana kemari dengan segitu bebasnya. Sel-sel tubuh kita itu nggak bisa curut-curut berpindah tempat seenak-enaknya secara besar-besaran kayak gitu. Arus yang deras itu terjadinya cuma di aliran darah, aliran napas, aliran pencernaan, kayak gitu aja. Tapi kalau di situ itu derasnya deras kelewatan ya. Sedangkan autofagi realitanya terjadinya itu jauh lebih gradual. Jadi yang utamanya terjadi makro autofagi yang kayak Pac-Man makan-makanin debris tadi itu ya di simpul-simpul sistem limfatik atau saluran getah bening kita, atau dibilang lymph nodes gitu oleh para pakar. Dulu udah pernah kita bahas sekilas. Next time mungkin kita bisa bahas lagi lebih mendalam, tapi enggak janji. Jenis kedua autofagi atau daur ulang itu terjadi di dalam sel. Terjadinya di hampir semua sel, disebut mikrofagi atau mikroautofagi. Nah, kalau sel ini rada mirip kolam atau akuarium itu, di mana terdapat inti sel, kira-kira di tengahnya, sekelilingnya ada cairan sitoplasma. Nah, ngambang di sitoplasma itu ada organel-organel sel. Terus keseluruhannya itu kebungkus oleh dinding sel. Nah, di dalam situlah jadi proses-proses autofagi yang kelas mikro alias mikrofagi tadi. Yang ketiga, ada lagi autofagi yang tingkatannya lebih kecil lagi, di tingkat organel atau unsur-unsur sel. Salah satunya yang sering disebut para pakar, itu mitofagi namanya, atau autofagi yang ada dalam mitokondria. Selebihnya dari itu, autofagi jenis-jenis lain itu ada, dulu udah pernah kita ulas sekilas, silakan aja dicek video yang lalu. Terus ya, kapan sih terjadinya autofagi? Nah, biasanya itu terjadinya 2 minggu atau 10 hari menjelang lebaran. Itu sih pencairan THR ya, walah. Autofagi kok terus minggu THR bareng nih, sorry. Terjadinya autofagi itu ya, kalau tubuh kita normal, itu ada terus-terusan sih di tubuh kita. Cuma dia itu bisa keganggu, bisa kesendat, atau bisa mandek juga untuk yang jenis-jenis tertentu. Kalau sepemahaman saya, saat dengerin Dr. Usumi, autofagi itu utamanya terjadi saat kita itu nggak makan atau saat puasa, saat fasting yang disertai kondisi tertentu yang kondusif. Dan tiap hari kita itu fasting kan ya, yaitu saat kita tidur kayak gitu, atau saat mulut kita mingkem. Makin puasanya intens, makin kenceng lah autofagi itu. Tapi kalau intensitas puasanya itu kebablasan, lah itu beda cerita lagi, nggak usah dibahas sekarang. Autofagi akan stop kalau ada instruksi-instruksi biologis gitu di tubuh kita yang sifatnya itu menyetop dia. Antara lain itu berupa sinyal-sinyal yang mengindikasikan penimbunan pembangunan kayak insulin atau IGF-1, bisa juga berupa sinyal-sinyal yang mengindikasikan ada kondisi distres kayak adanya hormon kortisol atau hormon-hormon stres lainnya. Udah deh, itu kira-kiranya nih untuk autofagi one on one. Kalau pengen yang lebih ilmiah dan lebih akurat dari uraian amatiran ini, silahkan aja dipantau sumber-sumber lain yang lebih otoritatif. Terima kasih.